Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator. Saya sebagai Inayatul Hasanah akan membacakan judul yang berjudul Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman. Baik, anggota kelompok saya yaitu Siti Naila Azahra. Saya Inayatul Hasanah, Ananda Pratiwi, Bias Gamal, dan Fadia Mumtasa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk anggota kelompok saya yang pertama itu Siti Naila Azhara akan membacakan bagian A, yaitu pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, untuk Naila Azhara kami mempersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi keuangan negara, seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang dapat dijadikan milik negara. Pengelolaan keuangan negara diatur dalam UUD nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Prinsip adalah transportasi, akuntabilitas, dan evaluasi. Melakukan pengelolaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan mengelola anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Dewan Perwakilan Rakyat seperti DPR mengawasi dan memberikan persetujuan atas APBN. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Naila Azhara. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Fadia Mumtaza yang akan membacakan tentang peran Badan Pemeriksaan Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Saya Fadia Mumtaza akan membacakan materi bagian B, peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Definisi dan fungsi BPK. BPK adalah lembaga tinggi negara yang ditugaskan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Diatur dalam pasal 23E UUD 1945. Tugas utama BPK melakukan audit terhadap penerima dan pengeluaran negara, memberi opini atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai tingkatnya. Tujuan pengawasan meningkatkan transparansi dan akuntabilisasi pengelolaan keuangan negara, mencegah penyimpanan dan korupsi dan penggunaan keuangan negara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Fadia Mumtaza atas presentasinya, dan saya mempersilahkan untuk Bias Kemala untuk melanjutkan presentasi tersebut. Oke, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai UUD 1945. Dasar hukum. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MH) dan Badan Peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 24A sampai 24C UUD 1945 mengatur wewenang MA, MK, dan Komisi Yudisial KY. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan prinsip dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Lembaga utama Mahkamah Agung (MH) mengadili kasasi, uji peraturan di bawah UUD dan membawa peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah uji UUD terhadap Undang-Undang Dasar, Sekretaris Lembaga Negara, Pembubaran Partai serta Pemilu, dan Inspeksi Komisi Yudisial KY mengawasi
kasih hakim. Terima kasih. Baik, kesimpulan, kekuasaan kehakiman berperan menjaga suprema hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945. Lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial menjalankan tugasnya secara independen untuk memastikan keadilan pengelolaan keuangan negara diatur berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Presiden memimpin pengelolaan ini dengan dukungan Kementerian Keuangan, sementara DPR mengawasi dan menyetujui anggaran. BPK sebagai lembaga independen mengawasi pengelolaan keuangan negara melalui audit, opini atas laporan keuangan dan laporan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini memastikan transparansi, mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan publik. Sinergi antara kekuasaan kehakiman, pengelolaan keuangan yang baik, dan pengawasan oleh BPK menjadi pilar tata kelola pemerintah yang benar dan bertanggung jawab. Baik, sampai situlah kesimpulan kami. Maaf bila ada salah kata dalam pembicaraan kami dari awal, dan terima kasih untuk semua teman-teman kerjasamanya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.